Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Selasa 16 Desember 2025. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan menyatakan suaranya kepada kita. Baik itu melalui firman-Nya, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, maupun melalui orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana mendengar suara Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama menundukkan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh memanggil-Mu Bapa, dan kami boleh menikmati relasi yang begitu dekat dengan-Mu. Engkau bukan Tuhan yang jauh, namun Tuhan yang selalu hadir bersama kami, berjalan bersama kami, dan selalu menyapa kami dalam keseharian kami. Namun Tuhan, kami menyadari justru kamilah yang seringkali menjauh, seringkali terlalu sibuk dalam keriuhan dunia kami, sehingga kami sulit untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, saat ini ajarlah kami untuk menenangkan hati kami, merendahkan hati kami, dan memampukan kami mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang suara Tuhan, banyak sekali orang yang rindu untuk mendengar suara Tuhan. Namun mereka sering berharap untuk mendengar suara Tuhan dengan cara-cara yang spektakuler ataupun melalui tanda-tanda ajaib. Padahal dalam Alkitab kita belajar bahwa Tuhan sering kali berbicara dengan cara yang lembut dan sederhana. Dan untuk itulah dibutuhkan hati yang peka dan mau taat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemarin kita sudah membaca dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat sebuah video yang menarik. Dalam video itu digambarkan ada sekawanan domba yang sedang merumput di kejauhan. Lalu si pembuat video itu memanggil seseorang yang lewat, lalu menantang orang tersebut untuk memanggil domba-domba tersebut. Orang itu mencoba dengan berbagai cara, mulai dari menirukan suara domba, bersiul, bersenandung, tapi tidak berhasil juga. Si pembuat video itu memberikan tantangan yang sama kepada dua orang yang lain lagi, dan mereka juga tidak berhasil. Orang-orang itu berkumpul sambil tertawa geli karena ketidakberhasilan mereka. Lalu si pembuat video itu memanggil satu orang lain lagi. Mereka menantikan sambil menahan tawa. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika orang itu mulai berteriak dengan suara yang khas. Domba-domba itu menoleh dan segera berlari mendekati orang itu. Semua terheran-heran dan bertanya kenapa bisa begitu. Ternyata orang tersebut adalah gembala dari domba-domba itu. Bapak Ibu, saat saya menonton video ini, saya merasa lebih paham akan apa yang tertulis di Yohanes 10 ayat 27 ini. Domba-domba ini mendengar sang gembala, bukan karena teknik khusus yang dipakai untuk memanggil, tapi karena mereka mengenal suara gembalanya. Dalam Yohanes 10 ayat 14, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Bapak Ibu Saudara, mendengar suara Tuhan bukanlah suatu teknik yang bisa kita pelajari, melainkan suatu hubungan atau relasi yang dekat dengan Tuhan. Hati yang rindu, mau taat, dan terus mendekat kepada Tuhan akan belajar mengenali suaranya. Jadi, bagaimana agar kita lebih peka mendengar suara Tuhan? Yang pertama, kepekaan lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 13 tertulis demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa yang saudara cari pertama kali bangun di pagi hari? Siapa yang saudara cari ketika ada kabar baik dalam pekerjaanmu atau studimu? Siapa yang saudara cari ketika ada kesedihan dalam hatimu? Apakah ada Tuhan dalam jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan ini?
Mazmur 119 ayat 10 mengatakan, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu." Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan kita selalu mendekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin peka mendengar suaranya, mendengar tuntunannya, sehingga kita tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Dan semakin kita bergaul akrab dengan Tuhan, semakin kita mengenal Dia dan mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan juga dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, kepekaan lahir dari kerendahan hati dan ketenangan hati. Sebagaimana Samuel dengan kerendahan hati berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian juga kita perlu menenangkan hati kita dan merendahkan hati kita, agar kita tidak hanya berfokus pada keinginan-keinginan kita, tapi sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan katakan. Jangan sampai kita menyesuaikan firman Tuhan dengan keinginan kita, tetapi hendaknya kita mendengar suaranya dan menyesuaikan hati kita seturut kehendaknya. Dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Ketika kita belajar untuk berdiam di hadapan Allah, maka kita akan lebih peka mendengar suaranya. Kita belajar mendiamkan segala kebisingan yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa Tuhan juga berbicara melalui orang di sekitar kita, melalui banyak hal yang kita alami. Namun kita juga harus ingat, belum tentu suara yang paling keras adalah yang paling benar. Karena itulah kita perlu menenangkan dan merendahkan hati kita, agar kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana keinginan hati ataupun suara-suara dunia yang ingin mendikte kita. Yang ketiga, kepekaan lahir dari hati yang taat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang telinga kita bisa menyesuaikan dengan hati atau keinginan kita. Telinga kita ini bisa ada filternya loh. Kita hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar. Kita ambil contoh ya, mungkin Bapak Ibu yang punya anak remaja. Anak-anak remaja ini ada filter di telinganya. Ketika kita bilang, "Ayo bersihkan kamarmu," atau "Tolong bantu mama cuci piring ya," atau "Cukup main HP-nya, mandi dulu," telinganya seperti tertutup. Tapi kalau kita ngobrol bisik-bisik pun, kalau itu hal yang menarik buat dia, tiba-tiba telinganya terbuka lebar. Tapi ternyata hal ini bukan cuma anak remaja loh Bapak Ibu. Kita sendiri pun terkadang seperti itu. Ketika kita mendengarkan renungan firman, terkadang kita memfilter sesuai keinginan hati kita. Ketika ada perintah-perintah Tuhan yang sepertinya kurang sesuai dengan kehendak kita, kita cenderung mengabaikan. Atau lebih buruk lagi, terkadang kita malah bilang, "Oh, firman ini cocok untuk dia." Kita malah menuding orang lain. Dalam Ibrani 3 ayat 15b tertulis, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mengeraskan hati, maka tidak hanya kita menjadi tidak peka pada suara Tuhan, bahkan terkadang kita meragukan kebaikan hati Tuhan. Kita merasa perintah-perintah Tuhan itu berat untuk dilakukan. Padahal Tuhan dengan begitu sabar menuntun dan menyertai kita. Hati yang taat akan selalu rindu dan siap tidak hanya untuk mendengar perintah Tuhan, namun juga berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat 21 tertulis, "Dan telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya, entah ke kanan atau ke kiri." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi, mendengar suara Tuhan bukanlah masalah teknis atau keahlian tertentu, tetapi terutama adalah hubungan, kedekatan, dan pengenalan akan Tuhan. Hubungan yang dibangun dengan mencari Tuhan, menikmati waktu doa bersama Tuhan, tinggal dalam firman, dan ketaatan setiap hari. Tuhan masih berbicara hingga pada hari ini. Pertanyaannya, apakah kita menyediakan hati yang mau mendengar?
Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti domba-domba yang lemah, yang bergantung pada Sang Gembala, demikianlah kami ingin hidup dekat denganmu. Seperti domba yang mengenal gembalanya, kami pun ingin terus tumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Jangan biarkan kami tenggelam dalam hiruk pikuk dunia ini. Namun berilah kami hati yang tenang dan hati yang taat, agar kami dapat menikmati keindahan suara-Mu yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.